Oke, baiklah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi globalisasi, developmentalisme, dan SDGs dalam pusaran peradaban, yang dimana itu termasuk ke dalam mata kuliah UBB Peradaban. Dengan dosen pengampu kami sendiri yaitu Dr. Ari Agung Nugroho, SE MBA. Oke, boleh di next. Apa sudah di next? Oke, dan anggota kami sendiri yaitu yang pertama ada Adit, yang kedua ada Alif, yang ketiga Febrian Sitompul atau saya sendiri, yang keempat ada Reza, dan yang kelima ada Delvero Amarta. Next. Oke, untuk penyampaian materi yang pertama mungkin saya berikan kepada Adit. Silakan Adit. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah hubungan antara masyarakat yang saling bergantung dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa mengenal batas negara atau geografis. Menurut Selo Marjan, suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Globalitas. Globalitas adalah keadaan globalisasi paling akhir. Ramalan bahwa proses globalisasi sudah selesai lagi dan realitas global baru-baru mulai muncul. Globalisasi dan developmentalisme. Globalisasi sebagai sebuah ideologi mekanisme dalam percaturan antar masyarakat negara dalam lingkup global sesungguhnya baru muncul pada era 1980-an dan semakin intensif pada dekade 1990-an. Sedangkan developmentalisme adalah model pembangunan yang dilansir oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat untuk kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat pasca Perang Dunia Kedua. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih Adit. Mungkin presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Alif. Silakan Alif. Terima kasih moderator. Baik, selanjutnya ada globalisasi di Indonesia. Masyarakat Indonesia dan dunia dihadapkan pada ancaman pemanasan global yang membahayakan masa depan kehidupannya. Dari sini jelas bahwa globalisasi abad ini sesungguhnya tidak berbeda dengan globalisasi awal masa kolonialisme imperialisme, yaitu monopoli, eksploitasi, dan kolonialisasi gaya baru. MDGs dan SDGs. Pembangunan era milenium dikenal dengan Millennium Development Goals atau MDGs. Dan deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan negara maju. Negara-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya, termasuk salah satunya Indonesia, di mana kegiatan MDGs di Indonesia mencakup pelaksanaan kegiatan monitoring MDGs. Sedangkan negara-negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap upaya keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs. MDGs akan berakhir pada 2015. Sustainable Development Goal atau SDGs sebagai penerus MDGs. Adapun 3 pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs. Yang pertama, Human Development, terdiri dari pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, Social Economic Development, terdiri dari ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada Environmental Development, yang terdiri dari ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih Alif. Mungkin presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Delvero Amarta. Silakan. Baik, 8 tujuan MDGs yang harus dilaksanakan oleh setiap negara yang mendeklarasikannya, yaitu 1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua. 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 4. Menurunkan angka kematian anak. 5. Meningkatkan kesehatan ibu. 6. Memerangi HIV/AIDS.
malaria, dan penyakit menular lainnya. 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup. Dan ke-8, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. 17 tujuan SDGs. 1. Tanpa kemiskinan, tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia. 2. Tanpa kelaparan, tidak ada lagi kelaparan. Mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. 3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan menjamin kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur. 4. Pendidikan berkualitas, menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas, dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. 5. Kesetaraan gender, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan. 6. Air bersih dan sanitasi, jamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. 7. Energi bersih dan terjangkau, menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang. 8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur, membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan, serta mendorong inovasi. 10. Mengurangi kesenjangan, mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun antara negara-negara di dunia. 11. Keberlanjutan kota dan komunitas, membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi bertanggung jawab, menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi. 13. Aksi terhadap iklim, bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. 14. Kehidupan di bawah laut, melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan. 15. Kehidupan di darat, melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, serta tukar guling tanah. 16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Delvero. Mungkin untuk pembacaan materi selanjutnya saya serahkan kepada Syareza. Silakan. Perbedaan MDGs dan SDGs. MDGs dan SDGs memiliki persamaan dan kesamaan tujuan, yaitu SDGs melanjutkan MDGs yang ingin konsen menanggulangi kelaparan dan kemiskinan di dunia. Namun, dokumen yang disepakati pimpinan dunia pada tahun 2000 tersebut habis pada tahun 2015. Para pemimpin dunia merasa agenda Millennium Development Goals perlu dilanjutkan, sehingga muncul sebuah dokumen usulan bernama Sustainable Development Goals. SDGs dirancang untuk melanjutkan Millennium Development Goals yang belum tercapai tujuannya sampai pada akhir tahun 2015. SDGs adalah suatu rencana aksi untuk umat manusia, planet, dan kemakmuran. Juga tujuannya untuk memperkuat perdamaian universal dalam kebebasan yang luas. Selain itu, untuk mengatasi kemiskinan yang ekstrim adalah tantangan global yang paling besar dan merupakan persyarat yang tidak dapat dilanjutkan untuk pembangunan berkelanjutan. Bappenas pada tahun 2015. Calbro mengatakan, globalisasi mengacu pada semua proses di mana masyarakat dunia dimasukkan ke dalam sebuah masyarakat tunggal dunia atau masyarakat global. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas penyampaian materi dari anggota-anggota kelompok saya. Mungkin dari apa yang bisa aku simpulkan, yang pertama globalisasi ini yaitu hubungan antar masyarakat tanpa batas geografis atau lokasi,
Dan globalisasi ini lebih ke ideologinya tersendiri. Sementara development ini awalnya adalah contoh atau suatu model dari Amerika Serikat pasca Perang Dunia untuk suatu perkembangan negara yang mungkin sekarang banyak ditiru oleh negara-negara lain sebagai patokan untuk sebuah negara maju. Dan setelah itu ada SDGs dan MDGs itu mungkin kalau bisa saya bilang itu lebih ke prakteknya sendiri ya, yang dimana ada pendidikan, kesehatan, dan sarana-prasarana yang untuk penyedia dan penunjang hal-hal tersebut. Ya, mungkin selain itu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan inilah hasil dari diskusi kami tentang globalisasi, developmentalisme, dan SDGs. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.